Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua selalu sehat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak bapak semua, kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita yang minggu lalu. Masih ingat pelajaran kita? Kita masih membahas tentang zakat ya. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian, kemudian tentang asnaf zakat, siapa aja golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Nah, kali ini kita akan belajar macam-macam zakat. Baik anak bapak semua, sebelum kita jelaskan pembagian zakat tersebut, nah sedikit bapak mengulang bahwa zakat itu secara bahasa artinya kesuburan, kesucian, keberkahan. Jadi dengan kita berzakat, harta kita menjadi berkah. Sementara itu menurut istilah zakat itu kadar harta tertentu yang wajib kita keluarkan dari harta yang kita miliki, kemudian kita serahkan kepada mustahik atau asnaf yang yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat dan ketentuan tertentu. Baik. Nah, jadi dari sini kita bisa paham nanti bagaimana pembagian zakat. Jadi zakat itu ada ketentuan dan syaratnya, ya. Baik. Jadi zakat itu sebenarnya wajib diambil ya oleh panitia. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ya, ambillah zakat dari harta mereka agar membersihkan dan mensucikan mereka. Ya, itu surah At-Taubah. Ini berarti zakat itu wajib diambil. Tahu ada panitia khusus yang mengambil zakat tersebut. Baik. Adapun beberapa manfaat zakat, nah ini kita kembali mengulang biar mengingat kembali. Salah satu agar mendidik manusia agar mau berkorban dan membersihkan diri dari sifat kikir atau bakhil. Nah, kebanyakan harta yang kita miliki membuat kita lalai, kita lupa bahwa sebenarnya di harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Maka dengan berzakat membersihkan kita dari sifat kikir, pelit dan bakhil. Ya. Sifat bakhil ini harus kita hilangkan dalam diri kita ya. Bakhil itu artinya pelit juga sama ya. Kemudian mempererat hubungan sesama muslim, saudara muslim yang kaya dan miskin sehingga tidak ada yang namanya kesenjangan sosial ya. Baik, ketiga, menolong orang yang lemah, dhaif ya. Orang yang dhaif, yang lemah dari segi harta, jadi saling menutupi satu sama lain. Sehingga salah satu dari manfaat zakat ini ya salah satunya menghilangkan kemiskinan ya, meratakan harta kaum muslimin sehingga saling bantu membantu. Baik anak bapak semua, sekarang kita masuk ke pembagian zakat. Nah, secara umum zakat terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal atau zakat harta. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana lebih ketentuan syarat-syarat zakat tersebut. Nah, kapan pembayaran zakat fitrah? Yuk kita lihat dari segi perbedaan ya. Perbedaan waktu. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan ketika di bulan Ramadan atau di akhir Ramadan sebelum Idul Fitri, sebelum hari raya Idul Fitri, ya. Dan wajib bagi setiap jiwa. Misalnya dalam satu rumah itu ada 3 orang, ayah, ibu dan anak, maka 3-3 wajib dikeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah ini khusus dia ya, khusus untuk memberikan kepada orang-orang yang akan melaksanakan hari raya. Mungkin nggak semua orang berhari raya dengan bahagia, ada mungkin yang kekurangan harta, maka zakat fitrah ini untuk mengentaskan orang-orang yang ingin merayakan hari raya tersebut. Nah, itu dari segi waktu. Nah, kemudian zakat mal kapan waktunya? Nah, kalau zakat mal sedikit berbeda. Waktunya adalah ketika harta kita sudah mencapai kadar yang ditentukan oleh syariat. Kadar ya, dan juga mencapai 1 tahun atau haul. Kadar di sini disebut dengan nisab. Haul mencapai 1 tahun. Jadi kapan harta tersebut akan mencapai nisab itu sudah ditentukan oleh syariat. Jadi misalnya sudah mencapai nisab itu udah banyak hartanya, keluarkan 2,5%. Ya, jika sudah sampai 1 tahun. Nah, itu dari segi waktu ya, anak-anak
Bapak semua. Baik, sekarang kita masuk ke zakat fitrah dulu. Ya, siapa orang-orang yang terkena syarat wajib zakat fitrah? Yang pertama itu orang yang beragama Islam. Ya, yang kedua orang yang sewaktu matahari terbenam pada penghabisan bulan Ramadan masih hidup. Kalau sudah meninggal maka dia nggak wajib. Kemudian yang ketiga orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahinya. Baik. Jadi itu sedikit gambaran dari zakat fitrah ya, anak-anak Bapak semua. Nah, perbedaannya sama zakat mal dari segi syaratnya. Ya, kalau zakat mal pertama beragama Islam sama tadi ya. Yang kedua dalam keadaan merdeka bukan seorang hamba sahaya atau budak. Yang ketiga harta tersebut milik dia seutuhnya. Yang keempat sudah sampai nisabnya yang seperti Pak bilang tadi. Dan yang kelima sudah mencapai haul atau setahun. Nah, itu perbedaan syarat antara zakat fitrah dan zakat mal. Itu sekedar perbedaan singkat, nanti akan kita lebih bahas lebih dalam ya secara khusus zakat fitrah dan zakat mal. Sampai di sini dulu video dari Bapak. Jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.